Halo Rebasaners, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Some Like It Rare 2022. Menceritakan tentang Pak Sutri yang menjual daging yang tokonya selalu mendapat serangan dari aktivis vegan. Mereka memutuskan untuk balas dendam, tetapi tanpa sengaja mereka malah membunuhnya. Akhirnya jasad itu pun dipotong-potong dan dijual. Nah, bagaimanakah cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tukang daging bernama Vincent. Dia sedang mempersiapkan daging untuk pesanan pelanggannya. Di situ juga ada istrinya yang bernama Sophie yang merasa kesal melihat suaminya lama menyiapkan daging. Setelah pelanggan itu pergi, Sophie mengungkapkan kepada Vincent bahwa dia sangat jengkel dengan Vincent yang bekerja lelet. Namun tidak lama kemudian mereka diserang oleh kelompok aktivis vegan. Aktivis ini menyiramkan darah dan menghancurkan toko mereka. Beruntung Vincent mampu melawan dan menangkap salah satu dari mereka. Di situ Vincent berhasil membuka topeng pria itu, tapi teman-temannya segera menolong dan mereka berhasil kabur. Setelahnya terlihat Sophie sedang curhat dan menangis kepada temannya yang bernama Stephanie. Sophie takut jika saja bank tidak mau memberikan pinjaman dan tokonya menjadi bangkrut akibat dihancurkan oleh aktivis vegan tersebut. Stephanie mencoba menghibur, namun di situ dia lebih menyombongkan diri di mana dia dan suaminya mampu menghasilkan uang banyak dari usahanya. Dan sekedar informasi, Stephanie dan suaminya yang bernama Mark memiliki toko daging sama seperti mereka. Lalu saat makan siang, dua keluarga ini mengobrol membicarakan tentang bisnis masing-masing. Kemudian Mark memberikan hadiah kepada Vincent, yaitu sebuah senapan berburu agar Vincent bisa melindungi tokonya jika sewaktu-waktu kelompok vegan itu menyerang kembali. Tetapi Vincent yang menerimanya ragu karena dia sendiri tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata. Setelah pertemuan itu, Vincent dan Sophie pulang. Namun di tengah perjalanan, tidak sengaja Vincent melihat salah satu aktivis vegan yang menyerangnya. Vincent berpikir ini kesempatan untuk balas dendam. Awalnya dia hanya berniat membuatnya cedera, tetapi di situ Vincent tidak sengaja menabrak pria itu hingga tewas. Vincent panik dan memutuskan untuk menelpon polisi. Namun Sophie melarangnya dan memperingati Vincent bahwa dia memiliki senjata ilegal di mobilnya. Ditambah jika polisi itu tahu si korban aktivis vegan, Vincent dan Sophie bisa disalahkan karena dia berniat balas dendam. Akhirnya Sophie memiliki ide untuk memotong-motong si korban dan membuangnya di tong sampah yang berbeda di seluruh kota. Mereka berdua pun kemudian membawa mayat itu ke toko. Tanpa ragu, Vincent mulai memotong-motong mayat itu menjadi beberapa bagian. Namun tidak sengaja, Vincent menjatuhkan bagian kuping mayat itu yang kemudian Dogi Vincent memakan lahap dagingnya. Melihat doginya doyan, Vincent kembali memberi makan doginya dengan potongan daging itu. Setelah beres memotong-motong mayat, Vincent memutuskan untuk tidur. Pada keesokan harinya, Sophie membangunkan Vincent untuk segera bekerja. Setibanya di toko, Vincent tidak melihat daging yang dia potong-potong semalam. Sophie memberitahu Vincent bahwa daging itu berada di penggilingan. Lalu datang pelanggan setia mereka yang mengatakan bahwa daging yang dijual di toko ini begitu enak. Karena terlalu enak, wanita itu memesan 10 potong daging. Vincent mencoba membujuk wanita itu untuk membeli daging B2 jenis lain. Akan tetapi, wanita itu hanya menginginkan daging enak itu yang dijual sebelumnya. Vincent meminta Sophie untuk mencicipi daging tersebut. Dan tanpa diduga, daging itu begitu enak dan Sophie menyukainya. Pelanggan setia itu pun bertanya dari mana Vincent mendapatkan daging tersebut. Di situ Vincent beralibi bahwa dia mendapatkan daging B2 itu diimpor dari Iran. Setelah wanita itu pergi, Vincent memberitahu kepada Sophie bahwa sebenarnya yang dimakan itu adalah mayat dari si aktivis vegan. Lalu Vincent mencoba membuang daging yang tersisa. Akan tetapi Sophie menghentikan itu. Dia berkata daging itu sangat enak. Dan apa salahnya mereka menjual daging tersebut sekaligus untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian tiba-tiba seorang pria datang untuk membeli daging jenis itu dari toko mereka. Akhirnya mereka terus menjual daging itu sampai di mana mereka mendapatkan untung yang sangat besar.
Selesai tutup toko, Vincent membawa daging tersebut ke rumah untuk dicobain. Dengan ketidaksengajaan yang berhasil, Sophie berencana untuk memburu para aktivis vegan untuk dijual dagingnya. Dengan begitu, mereka bisa menyelamatkan toko agar tidak mengalami kebangkrutan. Besoknya, putri mereka yang bernama Cindy datang berkunjung sambil membawa pacarnya yang bernama Lucas. Tentu saja di situ Vincent dan Sophie menyambut mereka dengan menghidangkan makanan daging istimewa untuk kedua pasangan ini. Namun Lucas menolak, ternyata dia adalah seorang vegan. Malam harinya, Vincent dan Sophie mulai memburu korban di mana mereka mengincar seorang pria gemuk pemilik restoran vegan. Namun karena belum ada pengalaman, Vincent gugup untuk melakukannya dan gagal. Tidak putus asa, mereka memiliki rencana lain di mana mereka akan menyamar sebagai aktivis vegan untuk mencari korban yang sesuai. Di situ kegiatan mereka menarik perhatian seorang pria yang tertarik membahas soal vegan dengan mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan bertemu di suatu tempat dan Vincent berencana membunuh si pria tersebut. Akan tetapi niat itu diurungkan karena pria itu membawa beberapa temannya. Lalu Vincent pun diajak untuk menghancurkan toko daging bersama kelompok vegannya. Di saat mereka memulai aksinya, ternyata target penghancuran toko yang mereka incar adalah tokonya Mark dan Stephanie. Mau tidak mau, mereka pun terpaksa ikut menghancurkan toko bersama mereka. Setelahnya, Sophie dan Vincent makan di restoran. Sambil makan, mereka membahas untuk target korban selanjutnya. Namun sesuatu masalah membuat mereka berdebat dan bertengkar. Di situ Vincent pergi. Saat Sophie sendirian, dia dihampiri oleh seorang pelayan. Tidak hanya ramah, pelayan itu ternyata menyukai Sophie. Mereka pun berkenalan dan Sophie mengajak pria itu ke rumahnya. Kebetulan pria itu adalah seorang vegan. Sophie pun memberitahu Vincent bahwa dia telah membawa seorang pria. Awalnya Vincent ragu untuk melakukan pembunuhan, namun akhirnya dia nekat membunuh pria itu demi menyelamatkan tokonya. Kemudian pasangan kanibal ini membersihkan mayat korban dan membuang barang bukti. Besoknya mereka menerima telepon dari sahabat mereka yaitu Stephanie dan Mark bahwa toko mereka telah hancur diserang aktivis vegan. Vincent dan Sophie hanya bisa berpura-pura empati. Bagaimanapun juga, mereka berdua tahu dan ikut dalam perusakan tersebut bersama aktivis vegan. Kemudian Vincent dan Sophie berjualan daging kembali. Terbukti daging yang tidak biasa itu sangat laku sehingga toko mereka menjadi rame. Dan mereka para pelanggan yang menilai enak tidak tahu daging itu sebenarnya. Karena sudah terbiasa, Sophie dan Vincent dengan mudah menangkap si pemilik restoran vegan yang sebelumnya. Demi kebutuhan toko yang harus dicukupi, mereka kembali mencari korban satu persatu. Dan hal itu mulai membuat mereka terbiasa melakukan aksi gila dengan korban-korbannya. Kemudian untuk yang kedua kalinya, pasutri psikopat kanibal ini bertemu kembali dengan Stephanie dan Mark untuk makan-makan bersama. Di situ Sophie dan Vincent membawa daging andalannya itu dan membuktikan kepada Stephanie dan Mark bahwa mereka juga bisa sukses. Saat dicoba, Stephanie dan Mark kagum karena daging itu begitu enak. Tapi meskipun demikian, namanya di dunia bisnis, Vincent tentu saja merahasiakan sumber dari mana daging tersebut. Lalu akibat saling menyombongkan, keluarga ini ujung-ujungnya bertengkar dan Vincent berkelahi dengan Mark. Karena sudah terbiasa nalurinya sebagai seorang kanibal, di perkelahian itu Vincent menggigit kuping Mark lalu mengunyahnya. Tapi agar tidak ketahuan dia seorang kanibal, Vincent memuntahkan sebagian lalu pergi bersama Sophie. Stephanie dan Mark pun yang melihat begitu kaget. Kemudian Sophie dan Vincent mulai kembali mencari mangsa selanjutnya. Pada saat mereka sedang berpiknik, mereka dihampiri oleh seorang pria pecinta alam yang ingin menggelar tikar di dekat mereka. Tentu saja Sophie dan Vincent segera membunuh pria itu untuk dijadikan mangsa.
Lalu suatu hari pasangan kanibal ini mengunjungi sebuah festival vegan. Namun di situ tidak sengaja mereka bertemu dengan Cindy dan Lucas yang hadir di festival tersebut. Lucas bercerita bahwa dia khawatir karena belakangan ini banyak dari mereka yang vegan hilang misterius. Lucas berkonfirmasi bahwa peternak hewan dan tukang daging telah bekerja sama untuk membalas dan membunuh mereka orang-orang yang vegan. Di situ tanpa disadari perdebatan itu didengar oleh seseorang. Kemudian ketika Vincent dan Sophie ingin pulang, mereka melihat dan tertarik untuk membunuh seorang wanita yang gemuk. Lalu saat malam hari, saat Vincent sedang memotong-motong daging, seorang polisi datang bertamu. Polisi itu sudah mencoba daging B2 Iran Vincent yang begitu enak. Dia ketagihan dan dia datang untuk membelinya kembali. Namun karena panik ketahuan, dengan berbagai cara, Vincent berhasil membuat si polisi pergi. Dengan kejadian itu, Vincent panik. Dia memberitahu istrinya dan memutuskan untuk berhenti menjual daging-daging itu. Tentu saja Sophie menolak keputusan Vincent karena usahanya itu sudah sampai sejauh ini. Tidak lama kemudian Lucas datang ke rumah untuk bertamu. Di situ dia meminta maaf kepada Vincent dengan perkataannya sewaktu di festival vegan. Sophie memberi isyarat kepada Vincent untuk membunuhnya, tetapi hal itu tidak mampu dilakukan Vincent. Karena masalah ini, Sophie dan Vincent berdebat. Mulai hari itu, mereka akhirnya tidak lagi menjual daging yang mereka sebut B2 Iran. Vincent memberitahu kepada langganan setianya itu dan mencoba merekomendasikan daging lain. Namun pelanggan setia itu menolak dan memilih pergi. Di situ Vincent berusaha melakukan yang terbaik untuk toko. Namun Sophie tetap marah dan cuekin Vincent. Vincent yang kesal memilih untuk pergi. Sophie yang sendirian di toko, tiba-tiba dia dihampiri oleh kelompok aktivis vegan itu untuk membalas dendam. Tidak lama kemudian, Vincent yang baru saja kembali curiga melihat mobil para aktivis vegan itu terparkir di dekat tokonya. Sementara itu, mereka mengikat Sophie. Mereka kesal karena telah ditipu bahwa Sophie dan Vincent sebenarnya adalah tukang daging. Namun di saat mereka ingin membunuh Sophie, Vincent datang bersama doginya untuk menyelamatkan Sophie. Dogi Vincent menyerang salah satu dari mereka dan Vincent berhasil membunuh si wanita. Kemudian Vincent pun bertarung dengan si pemimpin aktivis. Vincent sempat kalah dan tertusuk di bagian bahu. Akan tetapi Sophie segera menyelamatkan Vincent dan berhasil membunuh si pemimpin itu. Kemudian setelah kejadian itu, Sophie dan Vincent tertangkap oleh polisi. Atas pembunuhan itu yang memakan korban jiwa kurang lebih 30 orang, mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan tidak jauh-jauh, Vincent dan Sophie bisa tertangkap. Itu berkat Stephanie Denmark yang telah mengadukan mereka kepada polisi dengan bukti-bukti yang telah dicurigai. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Some Like It Rare. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.